Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya di channel YouTube Dwi Family Bertanam. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin amin ya robbal alamin. Dalam video kali ini saya akan memperlihatkan perkembangan terbaru dari kebun belakang rumah saya. Walaupun kebun belakang rumah saya ini tidak terlalu luas, tapi saya harus berbuat bagaimana caranya agar kebun belakang rumah saya ini dapat berisi berbagai macam jenis sayur-sayuran dan buah-buahan. Karena adanya keterbatasan tempat, jadi kita harus memikirkan bagaimana caranya agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik walaupun ditanam di tempat yang tidak terlalu luas. Di dalam video ini saya ingin memperlihatkan bahwa kebun belakang rumah saya walaupun tidak terlalu luas dan dengan pekarangan yang terbatas, saya dapat berkebun dengan memanfaatkan polybag dan botol bekas plastik dari ukuran yang terkecil hingga ukuran yang terbesar. Semua bisa kita manfaatkan untuk bertanam. Walaupun hanya menggunakan tempat sederhana seperti itu, juga dapat menghasilkan tanaman buah dan sayur yang subur dan hasil-hasil yang alhamdulillah memuaskan. Seperti yang teman-teman lihat sekarang, saya menanam tomat hanya dengan memanfaatkan botol bekas plastik. Dan saya juga menanam berbagai macam buah-buahan seperti ini, jeruk santang madu hanya ke dalam polybag. Di sebelah tanaman jeruk santang madu ini juga ada tanaman jambu madu, jeruk purut, dan di bawah ini adalah tanaman pare, melon, timun, dan lebih banyak saya menanam tanaman buah melon. Ini adalah tanaman buah melon yang kemarin terjatuh akibat terkena badai. Dan alhamdulillah tanaman-tanaman melon dan timun ini sudah mulai berkembang dengan baik. Seperti ini tanaman melon sudah mulai mengeluarkan buahnya, alhamdulillah, masya Allah. Jadi saya ingin memberikan tips untuk teman-teman semua bahwa jika tanaman kita terjatuh atau patah, jangan langsung dibuang ya. Tapi coba deh dirawat dulu, seperti menambah media tanamnya, lalu disiram. Seperti yang bisa dilihat pada tanaman-tanaman melon saya ini. Alhamdulillah masih bisa diselamatkan ya teman-teman ya. Asal begitu tahu kalau tanaman kita itu rusak, terus diperbaiki dan dirawat ya. Tetapi sementara ini saya belum berani untuk memberikan pupuk ya teman-teman, karena keadaan akarnya masih stres. Jadi saya istirahatkan dulu selama 1 minggu. Memang dalam kegiatan bertanam diperlukan tingkat kesabaran yang luar biasa dan ketelatenan agar tanaman-tanaman kita dapat hidup dengan subur. Jadi, dalam proses tanam menanam yang perlu diperhatikan paling dasar adalah media tanam ya teman-teman. Berkembangnya suatu tanaman itu tergantung dari tingkat kesuburan tanahnya. Lalu selanjutnya tergantung dari kita dalam perawatan dan pemberian pupuknya. Tanaman-tanaman saya ini hanya saya letakkan di polybag. Walaupun polybagnya tidak terlalu besar, tetapi apabila perawatan dan media tanamnya baik, maka tanaman kita juga akan tumbuh dengan baik. Jangan khawatir ya teman-teman, apa yang kita lakukan tidak selalu harus berhasil, tetapi juga memiliki proses.
Seperti saya sudah berkali-kali menanam melon ini teman-teman. Selalu gagal, tapi kali ini juga hampir gagal. Bukan dikarenakan perawatan yang kurang, tetapi dikarenakan adanya bencana badai. Tetapi itu tidak memutuskan semangat saya untuk terus berkebun dan mengembangkan melon-melon ini. Itu adalah proses pembelajaran agar saya semakin paham dan mengerti tentang bagaimana caranya agar tanaman-tanaman ini tetap tumbuh subur. Saya bersyukur perkembangan di kebun saya ini alhamdulillah sangat baik, seperti tanaman tomat ini. Masya Allah, walaupun hanya di botol bekas, tapi mereka berkembang dengan baik dan bunga-bunganya tumbuh dengan subur. Masya Allah, alhamdulillah. Ini juga seperti itu ya teman-teman. Padahal pohonnya masih kecil, tetapi dia sudah mengeluarkan bunganya. Ini juga tanaman rawit caplak. Alhamdulillah sudah mengeluarkan bunganya. Selanjutnya tanaman cabai merah panjang saya juga ya teman-teman. Masya Allah, walaupun pohonnya kecil, tapi cabainya tumbuh dengan sangat lebat. Masya Allah, mudah-mudahan tumbuh subur ya, besar-besar. Amin. Tanaman-tanaman cabai saya ini semua telah potong pucuk ya teman-teman. Jadi supaya tanaman kita tidak tinggi ke atas, saya mengakalinya dengan memotong-motong pucuknya. Ini agar tunas-tunas yang baru tumbuh di ketiak-ketiak daunnya. Dan sekarang alhamdulillah tanaman-tanaman cabai saya ini sudah mulai mengeluarkan bunganya ya teman-teman. Masya Allah. Saya dalam satu polybag bisa menanam lebih dari satu pohon. Tetapi ada yang harus diperhatikan ya teman-teman. Jika kita menanam dalam satu polybag beberapa pohon, harus kita memperhatikan nutrisi-nutrisi yang akan kita berikan kepada tanaman-tanaman ini. Karena otomatis nutrisi-nutrisi yang kita berikan akan berbagi menjadi beberapa pohon. Tapi jangan terlalu berlebihan juga ya teman-teman, karena akan merusak tanaman kita. Tanaman-tanaman saya ini saya mengakalinya dengan 3 hari sekali saya menyiramnya dengan pupuk NPK. Saya masih belajar untuk berkebun dengan menggunakan pupuk organik, dan mudah-mudahan ke depannya tanaman-tanaman saya ini akan saya gunakan pupuk organik ya teman-teman. Oh ya teman-teman, saya selain menggunakan pupuk NPK, saya juga menggunakan pupuk kandang, dan sekali-sekali saya menyiramnya dengan air cucian beras yang telah saya endapkan selama beberapa hari. Inilah hasilnya. Tanaman-tanaman saya alhamdulillah Masya Allah tumbuh dengan subur. Dengan seringnya saya berkebun, jadi saya bisa mengenali jenis-jenis tanaman apa saja yang saya tanam, apa saja yang dibutuhkan mereka, dan bagaimana agar mereka tumbuh dengan baik. Itu juga saya mulai mengerti ya teman-teman sekarang. Tetapi yang pasti tanaman-tanaman itu sangat membutuhkan sinar matahari ya teman-teman, agar bisa berkembang dengan baik. Karena perkembangan tanaman yang terkena sinar matahari dengan yang tidak terkena sinar matahari itu sangat berbeda ya teman-teman. Lebih cepat berkembang yang terkena sinar matahari.
Oh iya, perlu diperhatikan juga ya teman-teman, jika kita berkebun dengan menggunakan gelas plastik ini harus sering disiram ya teman-teman apabila cuacanya panas. Ini tanaman tomat saya mengakalinya dengan mengikatkannya ke tembok dengan tali dan paku. Dan alhamdulillah tanaman-tanaman tomat saya ini sudah mulai bisa dipanen. Masya Allah. Inilah perkembangan terbaru dari tanaman tomat-tomat saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Padahal seminggu yang lalu tanaman-tanaman ini baru terkena badai. Seperti cabai ini, habis semua tinggal batang yang kecil, tapi alhamdulillah sudah mulai tumbuh pucuk-pucuk kecil ya teman-teman. Masya Allah. Ini cabai merah panjang saya, walaupun pohonnya kecil sudah berbuah ya teman-teman. Masya Allah. Yang di sebelahnya ini cabai rawit kecil ya, tumbuh dengan sangat rimbunnya. Masya Allah, senang sekali saya melihatnya. Ini yang saya tanam secara vertikal adalah sawi-sawi pakcoy saya ya teman-teman. Dan di bawahnya ini tanaman stroberi. Yang di sebelah ini ada tanaman tomat. Ini bayam. Bayam. Ini tomat juga ya teman-teman ya. Ini sawi caisin. Ini adalah kangkung brastagi saya yang saya rendam dengan air dan mengeluarkan akar. Sekarang sudah saya masukkan ke bekas minuman gelas plastik dan alhamdulillah tumbuh dengan subur. Masya Allah. Sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk melihat tanaman nanas saya yang berada di bawah ya. Dan ini juga ada tanaman tebu saya. Kemarin patah ini teman-teman dan sekarang sudah tumbuh pucuk yang baru. Alhamdulillah. Sekarang kita kembali ke atas ya. Ini saya sedang mengumpulkan sisa-sisa tanaman untuk menjadi pupuk organik. Ini juga ada tanaman pare ya. Dan 3 polybag ini adalah tanaman bayam yang telah saya semai. Lalu yang botol berisi tanah sebelah sini semua kosong ya teman-teman, kecuali yang di atas. Nah, ini akan saya tanam dari bibit-bibit yang telah saya semai. Di sini ada sawi pakcoy, ini
terong, ini sawi caisin, selada, pare, dan ini sawi pakcoy. Sampai di sini dulu ya video saya kali ini teman-teman. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Lalu tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.